Kesedihan dan kekecewaan akhirnya diungkap Haji Faisal untuk menanggapi postingan haters terkait aib menantunya almarhumah Vanessa Angel dan putranya almarhum Bibi. Haji Faisal juga menyinggung aksi Atta yang ikut mengomentari postingan tersebut meski dalam bentuk doa. Meski sudah mengklarifikasi langsung di postingan haters tersebut bahwa hal itu adalah fitnah terhadap dirinya, di mana postingan tersebut seolah dibuat oleh akunnya. Namun, netizen pun terlanjur sudah menghujat Atta. Lantas, apa alasan kesedihan dan kekecewaan Haji Faisal atas postingan haters tersebut yang kembali mengungkit aib menantu dan anaknya yang kebenarannya pun belum pasti? Seperti apa Haji Faisal mengklarifikasi hubungannya dengan pihak Atta Halilintar pasca Fuji putus dengan Thorik Halilintar? Seperti apa pula hubungan keluarga Anang Hermansyah dengan Fuji dan juga keluarga Haji Faisal? Lalu, seperti apa tanggapan Prof Bambang, sahabat almarhumah Vanessa Angel dengan postingan tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan respon Haji Faisal yang mengaku kecewa karena aib masa lalu anaknya dan menantunya kembali diungkap oleh haters di sosial media. Apalagi postingan tersebut juga dikomentari oleh Atta berupa doa yang justru membuat postingan tersebut kembali viral dan ramai diperbincangkan di sosial media. Padahal postingan yang mengungkap aib masa lalu anak dan menantunya tersebut yang kini telah tiada adalah bentuk fitnah terhadap dirinya. Postingan haters tersebut tampaknya sengaja memfitnah Atta karena dari kombinasi kalimatnya sengaja dibuat untuk video tren yang dibuat Atta beberapa waktu lalu yang sempat viral. Tapi, pernyataan haters ini pun lebih pedas ditujukan kepada almarhumah Vanessa Angel dan juga almarhum Bibi. Nikah tanpa restu orang? Jangan ya dek, padahal yang tanpa restu orang tua adalah Vanessa, terpaksa direstuin karena hamil duluan. Paham? Al-Fatihah buat Kak Vanessa. Kak Vanessa orang baik dan teman saya. Doakan yang terbaik ya buat Kak Vanes, Pak Haji, Oma, Gala, dan Kakak Fuji. Biarkan Kak Vanes tenang. Postingan tersebut dikira netizen merupakan postingan Atta, sehingga mereka pun menyampaikan komentar pedasnya terhadap Atta Halilintar. Bang Atta bikin status gitu malah jadi blunder bang jatuhnya. Jangan diulang ya bang ya. Mengingatkan teman-teman atau fans sendiri, jangan bongkar masa lalu orang begitu kak. Atta Halilintar, kecewa bang sebagai fansmu dari dulu. Kayak gini mainanmu sekarang bang. Lantas, seperti apakah kekecewaan Haji Faisal atas postingan haters tersebut? Tidak ada persoalan saya, tidak ada masalah saya. Kayak kalau kalian bertanya kepada saya bagaimana ya, tentu kecewa saya dengan adanya komentar pengangkatan cerita itu kan. Saya hubungan saya baik-baik, tidak ada masalah saya. Kuranglah tepat menurut saya. Kenapa? Karena masalah almarhum anak saya dengan menantu saya itu kan sudah selesai. Jadi saya nggak ingin lagi saya untuk diungkit-ungkit juga. Nggak perlu lagi disebut-sebut lagi. Ini kan sekarang kan heboh. Masyarakat netizen heboh. Hal-hal yang sudah berlalu, sudah saya kuburlah istilahnya ya, bersama mereka. Bagi Haji Faisal, putranya almarhum Bibi dan menantunya almarhumah Vanessa sudah tenang di surga dan tidak perlu lagi mengungkit-ungkit masa lalu mereka. Bahkan, Haji Faisal pun sudah berkali-kali mengklarifikasi bahwa isu tersebut tidaklah benar adanya.
mereka sudah, bagi saya secara atau keluarga, mereka sudah nyaman, sudah tenang di sana, sudah nggak perlu lagi diungkit-ungkit masa lalu mereka. Kami sudah mendoakan agar dia mendapat tempat terbaik di sisi Yang Kuasa, dan saya yakin dan percaya berkat doa kami sekeluarga dan doa masyarakat yang netizen yang banyak juga yang mendoakan dia sudah di surga. Makanya bagi saya kurang pas aja menurut saya kita ada yang orang-orang lain yang mengangkat dari komentar-komentar. Saya lihat kurang pas, saya kurang setuju, saya sedih. Dan saya di samping saya sedih, saya terus terang dia dongkol dan marah saya sebenarnya. Cuman saya apa yang mau saya lakukan? Saya sampaikan, saya sudah klarifikasi bahwa hal-hal itu tidaklah benar ceritanya. Hal itu tidaklah benar ceritanya, itu hanya cerita-cerita mungkin pihak-pihak yang merasa tidak senang lah dengan menantu kami atau dengan anak saya, sehingga dia buat cerita-cerita yang tentu kebenaran kepastian dari siapa dia mendengar cerita-cerita seperti itu. Selain itu, menurut Haji Faisal, mengungkit aib almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi selain kurang elok juga kurang baik secara moral. Pasalnya, orang yang dituju dari komentar tersebut sudah tidak bisa lagi melakukan pembelaan ataupun meluruskan isu yang berkembang di masyarakat, karena mereka pun sudah tiada. Padahal, Haji Faisal pun sudah lama menjawab hal tersebut, bahwa hal itu belum tentu kebenarannya. Dan itu apa juga lagi diungkit, itu apa juga lagi disebut-sebut, ya, karena menyebut kejelekan-kejelekan orang yang belum tentu juga kebenarannya, itu adalah suatu dosa yang pertama. Yang kedua, kurang elok. Itu kita harus mana letak kena kita di hal moral juga kena kita. Orang sudah meninggal, masa kita sebut-sebut hal-hal yang kurang baik tentang dia, sementara itu belum tentu juga kebenarannya. Betul. Dan dia tidak bisa lagi untuk membela, kan dia sudah ada lagi. Saya sampaikan pembelaan, namun masih ada juga yang menyebut, dan ini pembelaan saya bukan sekarang aja, dulu saya udah bela. Dan saya sampaikan bahwa hal itu belum tentu kebenarannya. Terkait efek dari dugaan aksi hujat-menghujat di sosial media, Haji Faisal pun juga meluruskan bahwa hubungan Atta Halilintar dengan keluarganya masih sangat baik. Jadi, tidak ada urusan dan persoalan antara keluarganya dengan Atta Halilintar dan juga Torik. Haji Faisal pun sangat menyayangkan aksi Atta yang justru ikut berkomentar walaupun berupa doa di postingan haters tersebut, hingga akhirnya menimbulkan kegaduhan di jagat sosial media. Saya baik, hubungan saya tidak ada persoalan, saya tidak ada masalah. Semuanya sudah berjalan, sudah clear, dan hubungan anak saya kemarin sama adiknya itu baik. Dan kemudian selesai hubungan mereka putus, baik-baik juga, nggak ada masalah, dan tidak ada yang perlu diperbesar di situ. Kita kemarin ketemu pelukan, say hi, Aku ketemu cium, gak Fuji ada juga, masalah Bang. sama sekali. Baik. Baik-baik aja, cuma kalau yang buat tuh pasti bukan fansnya, pasti hatersnya aku sama Mas Anang. Gak mungkin lah mengadak-adakan sesuatu yang tidak ada gitu. Katanya nyindir kamu, Ti. Lu lihat Ti. Seru-seruan aja guys. Uti, Sebelumnya, postingan Atta Halilintar yang bertemakan "Jangan Ya Dek Ya" sempat menimbulkan kegaduhan di jagat maya, di mana fans Fuji menduga bahwa isi pesan dari video tersebut ditujukan untuk Fuji. Tak hanya Atta yang mendapat gempuran dari para haters, Aurel sang istri pun turut terkena imbasnya. Akibat kegaduhan yang terjadi, Atta pun sampai membuat klarifikasi di akun sosial medianya, lalu meminta maaf dan menghapus video tersebut. Terkait postingan Atta tersebut, Haji Faisal mengaku kurang nyaman dengan fans Fuji yang justru menghujat Atta dan juga Aurel. Karena menurut Haji Faisal, belum tentu juga apa yang diposting oleh Atta ditujukan untuk Fuji. Pacaran lama-lama tapi nggak dikenalin sama keluarga. Jangan ya Dek ya. Mencoba sembuhin trauma orang, malah kita yang dibikin trauma. Jangan ya Dek ya. Jalan bareng udah, saling ngingetin juga.
tahu-taunya cuma dijadiin batu. Ya, kalau soal itu sih saya sayangkan juga ya. Saya sayangkan artinya seharusnya hal itu tidaklah terjadi ya. Tidak telah terjadi ya, seharusnya ini mungkin akibat membanding-bandingkan juga ya. Jadi seharusnya janganlah sampai seperti itu. Saya sih merasa nggak nyaman juga saya sih sebenarnya. Artinya ada fansnya anak saya menghujat yang orang lain. Saya sebenarnya nggak merasa nyaman juga saya, nggak merasa senang juga saya. Karena apa yang dibikin oleh orang lain itu kan belum tentu juga ke anak saya. Tujuannya, ya namanya hidup kan banyak ya. Namun tentu saya tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk berbuat lebih. Tapi saya tetap tidaklah termasuk yang menyenangin menghujat pihak lain atau menghujat seseorang dalam media sosial. Saya nggak suka saya sebenarnya. Ya, mari kita kembalikan kepada hati kita yang baik dan kita banyak ya sabarlah ya banyak ya sudah kita lihat aja lah perkembangan yang pantas kita support yang pantas kita dukung. Kalau saya sih itu dari saya. Sementara itu, seperti apa dukungan yang diberikan Ashanty dan juga Anang untuk Aurel dan Atta terkait hujatan netizen karena komentar Atta pada postingan haters soal almarhumah Vanessa dan juga almarhum Bibi. Teruntuk subscribers Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini, Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Postingan hater soal aib almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi yang dikomentari Atta Halilintar berupa doa dan klarifikasi mendapat respon dari Anang Hermansyah dan juga Ashanty. Mereka pun menyarankan sang menantu untuk lebih tidak menanggapi dan mendoakan saja. Karena dengan cara itulah kegaduhan yang kini terjadi bisa kembali tenang. Ashanty pun juga mengaku jika ia belum bertemu secara langsung dengan Aurel dan Atta pasca postingan yang menyeret nama Atta tersebut. Selain itu, sejak awal Ashanty pun tidak percaya kalau postingan yang sempat membuat gaduh di sosial media tersebut merupakan perbuatan Atta. Apalagi Atta pun sudah mengklarifikasi langsung di postingan haters tersebut dan juga berkomentar jika postingan tersebut mengandung fitnah lantaran bukan akunnya tapi seakan-akan Atta lah yang mempostingnya. Aku tidak tahu tentang masalah mereka tuh tujuannya apa atau gimana, tapi aku yakin mereka makanya pasti didoakan sama-sama dan teman-teman dibikin damai aja. Kalau aku yakin nggak mungkin mereka maksudnya mau nyindir siapa-siapa. Menurut aku harusnya sih nggak gitu ya. Mungkin ada salah paham atau gimana, aku nggak ngerti juga, belum ngobrol juga. Itu udah dijelasin fitnah tadi. Tapi kalau menurut aku Aurel sama Abang harusnya nggak punya sikap atau sifat yang seperti itu sih. Menurut aku ya, saya bukan karena aku orang tuanya. Tapi nanti coba aku tanya lagi apa permasalahannya. Intinya gini, apapun yang sekarang mungkin lagi jadi suatu berita, ya baiknya kita hadapi secara dewasa dan bijaksana aja. Karena aku mudah-mudahan aku yakin keluarga intiku harusnya tidak punya sifat yang ada menyindir orang lain atau nulis-nulis status yang kayak gitu. Harusnya kita tidak seperti itu ya, yang aku yakin dari anak-anakku. Jadi kalau memang ternyata ada berita-berita lain yang seperti itu, jujur kita belum ngobrol sama mereka juga karena bener-bener ketemu aja tadi kan sekilas gini, kita juga habis pergi lama dari Jawa.
jadi dari Surabaya maksudnya, jadi Jawa udah hang nih. Jadi ya doain lah mungkin Pokoknya akur-akur, didamaikan, nggak ada didamaikan guys, masalah. didamaikan guys, jauh lebih baik. Bahkan sebelumnya, Anang dan Ashanty sempat memberikan wejangan untuk Atta dan Aurel sebelum kegaduhan ini terjadi. Bagaimana cara menghadapi haters untuk karir mereka ke depan di panggung hiburan. Jujur, nah itu Iya kan dari fitnah kan? kemarin kalian. Iya kan fitnah kan? Iya kan fitnah. Bukan. Lo bukan gini, maksudnya aku itu kan fitnah. Ya udah didoakan aja. Enggak, kamu kan kenapa? sudah pernah ngasih red line dulu, ngasih garis merah lah. Kak, kalau menghadapi hidup kayak begini udah pasrahkan sama Allah, berdoa aja. Yang bisa menyelesaikan masalah manusia ya Allah. Dengan kita berikhtiar gak ada lagi. Kalau kita kan mungkin kita kan hidup sekarang memang di era sosial media yang bukan terbuka lagi, udah seluas-luasnya terbuka. Jadi apapun bisa dijadikan bahan untuk ya yang suka-suka, yang enggak gitu. Mungkin kenapa kakak sekarang jadi lebih sensitif pastinya karena punya anak gitu. Kalau di saat kita udah punya anak tuh pasti kita kalau menghadapi hal-hal yang kayak gini, apalagi khususnya mungkin kenanya ke anak, pasti rasanya tuh jadi lebih berbeda dibanding kalau ke diri kita gitu. Jadi ya aku rasa aku belum benar-benar ngobrol sama dia tentang hal ini. Selain respon dari Anang dan Ashanty untuk Atta dan Aurel, lantas seperti apakah tanggapan Prof Bambang ketika menanggapi postingan haters yang membawa-bawa nama Atta Halilintar yang menebar aib almarhumah Vanessa dan juga almarhum Bibi? Teruntuk subscribers Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini, Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi Yang 3 juta. Berapa? 3 juta 3 juta subscriber. Luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sementara itu, respon lain juga diberikan oleh Profesor Bambang, sahabat almarhumah Vanessa Angel, ketika aib almarhumah kembali diungkit oleh haters yang seakan-akan postingan tersebut dibuat oleh Atta Halilintar. Prof Bambang mengaku prihatin dengan adanya postingan tersebut. Ia pun juga menghimbau kepada siapapun agar tidak lagi mengungkit aib seseorang yang sudah meninggal dunia. Dan lebih baik untuk mendoakan almarhumah Vanessa dan juga almarhum Bibi agar mereka pun tenang di sisi Tuhan. Ya saya menyayangkan tidak, mengomentari juga tidak, tapi yang jelas lebih baik kita mendoakan semoga dia di sana beserta almarhum suaminya tenang, damai dalam kasih sayang Tuhan. Ya baiknya kita tinggal mendoakan saja semoga dia dan almarhum suaminya di sana tentram, tenang dalam kasih sayang Tuhan. Nggak perlu diperdebatkan sesuatu yang sudah meninggal, mau diapain, mau dibahas berkali-kali, toh tidak akan ada akhirnya. Masing-masing punya persepsi yang berbeda-beda, tentu kita harus menghargai hak persepsi orang. Kalau ingin tahu apa alasannya mungkin bisa ditanyakan kepada Atta sendiri, jangan kepada saya. Saya tidak berpesan kepada siapa-siapa, tinggalkanlah hal yang nggak baik, lakukanlah yang baik, tinggalkan yang sia-sia, dan lakukanlah dengan karya nyata untuk perbaikan diri, perbaikan keluarga, masyarakat, dan bangsa ini. Terima kasih. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun.